secara medis itu dikontrol dari perkembangannya gitu. Jadi kan menurut saya, oh ini bagus lah. Kan nggak banyak loh kesempatan mendapatkan privilege ya untuk menerima kepala dari anak kita sendiri nih, yang keluar dari rahim mamanya. Gitu. Ya pasti bahagia ya, karena apalagi kita udah menunggu selama 8 tahun. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia, tempat mengedukasi dan menginspirasi sejak mulai masa prakonsepsi, kehamilan, kelahiran, postpartum, dan juga parenting di usia dini. Nah, hari ini ada yang istimewa nih. Kalau biasanya sebuah proses kelahiran itu semua menanyakannya kepada sang ibu. Bagaimana prosesnya, bagaimana rasanya, karena kita sebagai pemerannya. Tapi pernah nggak sih, Moms, kalian itu menanyakan dari perspektif sang ayah atau papanya? Kira-kira nih, pada saat proses persalinan putra-putri tercintanya, gimana sih perspektif seorang papa atau seorang ayah melihat journey tersebut? Kita hari ini kedatangan tamu istimewa, ada Mas Ailan atau papanya Mongga. Selamat siang, Mbak Ailan. Halo Mbak Alia, selamat siang. Kenapa ya aku ngundang papanya Mongga? Karena pada saat hari kelahiran Mongga ada sesuatu yang istimewa nih. Nanti kita dengar sendiri ya bagaimana sih proses kelahiran Mongga yang ditemani oleh papanya. Nah, Bang Ailan. Ya. Waktu Mongga lahir kan dirimu ada ya? Ada. Boleh dong cerita-cerita nih ya, sharing sama moms di rumah. Apa keistimewaan yang dari kacamata seorang ayah nih, seorang papa gitu ya, untuk menyaksikan atau melalui membersamai istri tercinta menyambut kelahiran sang buah hati. Oh. Story-nya Mongga kayak gimana? Istimewanya karena kan Mongga ini lahir setelah kita prosesnya panjang nih, 8 tahun kita 8 tahun ditunggu ya? Iya, kita baru dikasih Tuhan 8 tahun, dikasih hamil istri saya. Terus pasti kita seneng banget kan, itu berita bahagia waktu kehamilan pertama istri saya positif. Nah, terus habis itu jaga selalu saya temani apa maunya istri saya. Jadi papa siaga ya? Suami siaga ya, saat itu, belum papa ya. Suami siaga. Ya pokoknya saya sih prinsipnya senang, tapi untung istri saya tuh udah punya beberapa yang dia list untuk ke dokter mana, pilihan-pilihannya. Terus ya ke dokter mana, nanti selama hamil itu dia mau ngapain aja, olahraga apalah. Saya sih ikutin aja karena prinsipnya memang yang hamil kan dia, bukan saya. Yang ngalamin dia. Ini kan kalau nggak salah Mongga itu lahir di rumah ya? Iya, benar. Gimana tuh bisa sampai dirimu mengizinkan istri tercinta setelah 8 tahun menanti melahirkan di rumah? Iya, karena kan itu sebelumnya memang kan istri saya pernah mengikuti acara yang kebetulan dia terlibat di dalamnya, saya temani. Tentang melahirkan di rumah lah, tentang sudah teredukasi berarti ya? Iya, edukasi sih enggak ya, mungkin tahu aja kali sudah ya. Terinfo. Tahu aja ya. Dan ditambah lagi memang mungkin ada selebriti lah, ada contohnya lah, pokoknya saya bisa lihat gitu kan, saya bisa lihat. Oh ya udah, kenapa enggak? Kan ada contohnya gitu. Kalau mungkin kalau nggak ada contohnya saya nggak kepikiran juga kali. Ada contohnya. Terus karena kan jarang loh suami yang maksudnya pasti ada perdebatan dulu kan sebelum memberikan izin kepada istri. Tapi ini kan mudah untuk mengizinkan. Sampai debat sih enggak sih. Karena kan untuk bulan ke-6 itu bidan Eri waktu itu ya? Ya, bidan Eri sudah intens ke rumah. Bulan ke-6 terus dilihat, periksa ke dokter, medical recordnya dilihat. Terus sampai bulan 7 ke 8, 9 segala macam itu dilihat dan tetap harus ke dokter kita gitu. Jadi secara medis itu dikontrol dari perkembangannya
gitu. Jadi kan menurut saya, oh ini bagus lah. Saya kira tuh ya, kehamilannya sehat, ya semuanya saya kira tuh baik-baik. nggak ada persiapan. Saya kira ya kapan lahir 3 hari kira-kira udah mau kontraksi baru datang. Saya kira kayak gitu awalnya. Oh ternyata ada bulan, pendampingan ada ya? dampingin dari bulan ke-6, terus datang lagi bulan depannya lagi ke-7, ke-8, dilihat perkembangan anak, udah siap untuk di rumah. Apakah jadi kandidat yang baik ya, nih untuk bisa bener. bersalin di rumah Oh, gitu saya ya? pikir, oh gitu ya, berarti nggak sembarangan ada orang request mau di rumah, oke, nggak kayak gitu. Nah itu kan masalah izin ya? Ya. Berarti izinnya sudah lancar. Terus gimana nih? Kan pada saat itu pasti ada dong pro kontra di luar sana. Bagaimana dirimu bisa menjadi benteng yang kuat untuk istri tercinta dengan pilihannya? Oh kalau itu sih sebelumnya sih saya belum pernah bilang juga sih sama orang-orang istri saya mau lahir di rumah. Oh memang nggak pernah Iya. ngomongin aja. Cuma kalau memang mungkin ya orang kalau ada yang nanya memang nggak ada yang nanya? Karena kan tanya dokternya di mana? Dokternya kan memang di rumah sakit. Oh oke. Iya. Kan berarti kan kalau orang ya mungkin ya pikiran saya ya kalau orang nanya dokternya di mana berarti lahirnya kan di rumah sakit tersebut kan. Oke baik. Iya. Nah, Memang terus nggak ada yang nanya juga. Nggak ada yang nanya juga. Ya. Nah cuma mungkin yang saya sih cuma ngelihat istri saya. Kalau memang dia begitu yakin untuk di rumah ya udah, dan persiapannya kan ada ya tadi kita bilang kan 6 bulan, 7 bulan segala macam. Terus lihat perkembangannya memang untuk bisa lahir di rumah. Terus kalau saya mikir emang ya yang jalanin kan istri saya, yang hamil kan dia. Jadi dia yakin dengan pilihannya, kita support aja. Oke. Itu kan Mongga lahir jam 2 ya? Jam 2. Sekitar jam 2-an ya? Iya benar, jam 2. Terus saya lihat dari dia benar-benar lahir, saya pegang kepalanya yang saya kira dari dulu kan saya belum pernah nih. Jadi detik-detik persalinan tuh apa yang dirasain dirimu nih? Apa yang berkecamuk dirasain pada saat detik-detik Mongga mau lahir? Ya was-was pasti ya, tapi kayaknya sih sedikit aja was-wasnya, cuma ya terasa aja ya saya karena udah ya percaya aja pasti ini dikasih Tuhan, dan ya itu ada kita mengikuti dari kehamilannya ya, dari pemeriksaannya, dari tantri juga istri saya periksa pindah dokter karena dia nggak nyaman dengan seorang dokter. Terus saya ikutin juga dia mau pindah ke dokter. Terus ya saya sih melihat dia punya plan yang untuk diri dia sendiri. Kan pada saat hari H itu kan dirimu benar-benar hadir ya. Bukan cuma hadir mendampingi kan, tapi memang ada hadir menerima. Menerima Mongga dengan tangan pertamanya papanya yang terima. Boleh tahu nggak yang dirasain tuh apa sih? Karena nggak banyak loh kesempatan mendapatkan privilege ya untuk menerima kepala dari anak kita sendiri nih, yang keluar dari rahim mamanya gitu. Apa yang dirimu rasain? Awalnya saya juga kan nggak tahu kalau dibolehin tuh, karena si Bidaneri dan teman-teman yang bilang oh boleh ikut dampingin, boleh ikut ngurus kepalanya segala macem. Saya ya udah saya ikut. Kalau nggak dibilangin saya juga nggak tahu kalau boleh. Terus saya bilang ikut. Terus saya elus kepalanya Mongga, kan udah kelihatan tuh untuk lahir yang masih kayak gel kali ya, kayak jelly gitu. Kayak jelly ya? Iya, benar-benar lunak pegang banget. Sendiri itu saya kan? sempat mikir, lunak amat ya. Apa yang diri merasain pada saat nyentuh? Terus kan ada komunikasi. Iya, komunikasi kan saya bilang, ayo Mongga, mama kan udah capek. Kalau mau keluar sekarang, udah ada yang banyak menanti loh gitu. Terus habis itu, mulai ya lucunya, ini bener nggak, ini kepalanya kok lunak amat? Mikirnya kayak gitu. Apa iya, apa bener kali ya? Mungkin kayak gitu. Ini Papa Aylan itu first time father. Iya. Jadi ini pertamanya mendampingi sang istri anak, karena ini putri pertama ya kan, yang sebelumnya kan sempat juga tapi keguguran ya waktu itu ya. Jadi setelah 8 tahun menanti, Papa Aylan itu adalah pengalaman pertamanya.
menerima dengan tangannya sendiri bayinya lahir, tiba ke dunia. Luar biasa kan itu, moms di rumah. Sebuah privilege yang nggak semua laki-laki bisa dapatkan. Berkat dari Tuhan kayaknya sampai saya selamanya deh bakal inget. Ada perasaan apa sekarang? Kita flashback lagi. Seneng banget. Tadi kayaknya ada sedikit bergetar suaranya. Apa yang dia rasain? Sekarang Mongga udah tumbuh jadi gadis kecil yang ceria, yang cerdas. Ya apa, seneng banget, terus ya bisa seneng banget lah pasti. Saya sampai apa? Ya saya yakin nggak sampai selamanya, pasti nggak bakal hilang. Kalau boleh di-share nih ke calon papa-papa di rumah. Apa yang mau di-share? Buat papa-papa yang sedang menanti buah hatinya lahir, ini adalah pengalaman luar biasa yang sudah dijalani Papa Aylan. Kalau pribadi saya ya, menurut saya yang pertama trust, karena ya percaya aja, karena yang ngalamin ya bukan kita sih, kaum laki-laki yang ngalamin, yang kaum ibu-ibu, calon mama yang ngalami. Jadi dia tahu rasanya bagaimana, terus kita cuma mendukung aja sih, cuma mendukung. Terus tapi kita mungkin kita lihat juga mungkin istri kita itu merencanakan apa, maunya apa, ya kita bantu dengan mencari tahu. Mungkin kalau mungkin ya puji Tuhan kalau istri saya tahu dia apa yang lakuin, kita tinggal mendukung. Misalnya mau olahraga pilates atau tiap minggu yoga, tiap minggu saya temani waktu itu dari umur berapa bulan, setiap minggu tuh. Ya terus kalau misalnya mungkin yang belum tahu ya mungkin mendukung dengan cari tahu, googling atau segala macam, cari tahu dengan teman. Cuma lakukan riset. Cuma apa yang istri mau itu yang saya kira sih yang terutama deh. Dan ini Papa Aylan tenang sekali loh pada saat menerima kelahiran Mongga ya. Yang aku bisa saksikan adalah Papa Aylan ini tenang banget untuk pelan-pelan, nanti dipanggil ya Mongganya kan dipanggil. Pelan-pelan tuh blap dipanggil, kepalanya dulu keluar, habis itu lehernya, bahunya ternyata berkalung usus ya. Tuh kemarin kan ada tali pusatnya kan, pakai kalung. Ya sejujurnya saya juga nggak ngerti, dibilang berkalung. Oh emang kenapa emang? Ini tenang sekali, papanya tuh ngambil tenang sekali. Abis itu taruh di mana? Taruh di dada mamanya, ditaruh dada, tenang banget. Luar biasa untuk first timer ya. Nah Bang Aylan, Mbak, ada nggak nih tips yang bisa di-share ke calon-calon papa dan ayah di rumah yang sedang menantikan kelahiran buah hati masing-masing? Tips untuk mendampingi istri saat bersalin apa yang bisa dibantu? Yang pasti, ini menurut saya Mbak ya, yang pasti satu, jangan main handphone atau nonton Netflix, atau pokoknya handphone itu kan semuanya bisa dilakuin di dalam handphone, atau apa ya mungkin lagi panik belanja online mungkin kan, pokoknya jangan megang handphone lah. Don't tell them. Nggak apa-apa, itu lucu banget. Oke. Terus abis itu yang kedua, pijet-pijet punggung istri. Cuma saya juga pasti waktu saat itu lupa caranya bagaimana, yang penting dia pijet aja punggung gitu kan, di naik turun gitu. Ya, bikin mungkin, nyaman ya. Ya bikin nyaman. Ya dengan kehadiran kita mungkin ya tergantung istrinya juga ya, mungkin dengan kehadiran kita, dia mau dengan kehadiran kita intens atau memang lagi apa, kita nggak tahu ya. Waktu istri saya itu ya kita pengen ada saya aja gitu, walaupun entah ya pokoknya ada saya aja udah gitu ya, dampingi entah bagaimana juga, pokoknya ada saya. Terus jangan main handphone atau fokus device, aja fokus ke dia, ke istri ya, karena syukur-syukur bisa sambil mijitin ya. Terus apalagi? Yang pasti sih fokus. Mungkin itu aja yang ya kita kasih perhatian aja lah, bagaimanapun caranya gitu. Ambil minum. Ya, mungkin kalau main handphone mungkin
kasih video yang lucu mungkin. Oh bareng bersama ya, jangan sibuk sendiri ya. Jadi kalau dimarahin, jangan main handphone, enggak kok ini lagi nyari video yang lucu, gitu aja. Bisa aja ngelesnya. Baiklah, jadi itu ya moms di rumah untuk calon ayah, calon papa di rumah. Tipsnya adalah fokus dan perhatiannya ke istri. Lepasin gadgetnya, gadget bisa nunggu, WhatsApp juga bisa nunggu untuk dibalas ya. Terus sebisa mungkin berguna di dalam ruangan ya. Jadi mau pijit-pijit apa? Ya minimal berguna. Kasih air lah, segelas air. Segelas air, oke. Nah aku mau tanya nih, setelah mau ngelahirkan pasti banyak yang berubah ya? Iya pasti Mbak. Boleh tahu nggak apa sih definisi kebahagiaan menurut dirimu setelah mau lahir? Setelah Mongga lahir ya pasti bahagia ya, karena apalagi kita udah menunggu selama 8 tahun. Kalau dulu ya bangun siang bisa, kalau sekarang bangun siang udah ada yang litik-litikan kaki walaupun kita masih pengen tidur ya. Ada alarm ya? Ada alarmnya. Terus kita dengan banyak kegiatan, dan yang pasti yang bikin bahagia perkembangan Mongga. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun yang benar-benar signifikan. Dan kalau saya sama istri saya selalu bilang ada ya yang makhluk yang sayang banget sama kita kayaknya gitu. Walaupun mau kita sejelek-jeleknya kita, tapi ada dia menerima kita apa adanya. Selalu di mata dia kita yang paling terbaik ya. Selalu ya diajak, digandeng gitu. Nah satu lagi, apa arti seorang istri untuk dirimu? Kalau istri sebagai kita saling support, saling mendukung. Ya saya tahu mungkin selama 8 tahun kita menunggu, ya kita usaha ke dokter sana, dokter sini, dan pengobatan sana kemari. Ya berjuang bersama. Ada kalanya juga sayanya juga males, cuma adanya dianya yang memang lagi nggak mau, ya udah. Kita saling pengertian aja. Jadi seorang istri buat seorang Aylan itu apa? Ya pendukung yang sejati dan pelengkap kebahagiaan lah, dengan mendukung saya selama ini dan dipercaya Tuhan melalui istri saya lahir seorang Mongga. Itu lahir seorang anak yang happy, yang pintar, yang gemesin, mengemasin, dan ngangenin. Ya ngangenin pasti ya, dan ya menerima saya juga dengan apa adanya, dan kita mendukung saya dalam pekerjaan, kesehatan, semuanya, dan ya pelengkap semuanya lah Mbak Alia. Wah, luar biasa. Terima kasih sharingnya Papa Aylan. Sama-sama Mbak Alia. Semoga perbincangan ini bisa membuat moms dan papa-papa di rumah mendapat inspirasi dari Papa Aylan. Gimana sih mendampingi istri yang akan bersalin dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ya itulah tadi sharing dari Papa Aylan. Perspektif dari seorang suami dan juga ayah. Bagaimana mendampingi proses kelahiran putri tercintanya dan menerima langsung dengan tangannya sendiri putri tercinta lahir ke dunia. Jangan lupa sampai ketemu di episode selanjutnya, di share, di like, dan di komen. Sampai jumpa.